Ini teks redaksi. Ini tuh kalau kita mengutip, tulis dulu namanya baru citasinya. Oh iya iya. Iya. Ini beda, walaupun memang ini namanya ada di sini, tapi ini bagian dari citasi. Tetap ditulis. Dahlan menegaskan bahwa. Oh iya iya. Mbak. Argumentasi baru citasinya itu sebelum tanda titik. Di sini Oh, citasinya. saya nangkapnya kemarin tuh cuma nggak boleh di awal paragrafnya, Mbak. Saya nangkapnya kemarin tuh. Rupanya di awal kalimat pun nggak boleh, Mbak. Iya, nggak boleh. Oh. Nggak ada itu citasi langsung di awal kalimat. Heeh. Dia bisa di tengah kalimat, tapi umumnya di akhir Ya, ya. kalimat sebelum tanda titik. Umumnya kayak gitu. Dan ditulis namanya kembali. Oh ya. Tetap ditulis nama Ya. penulisnya. Dahlan mengatakan atau berpendapat bahwa misalnya kayak gitu. Kayak dalam penelitian Dahlan menegaskan gitu boleh, Mbak? Iya boleh. Oh. Ini juga bagus. Ini sudah benar. Oh iya. Oh iya. Ya. Enaknya di sini. Masih soalnya. Aduh, tiganya bukan angka. Oh berarti Romawi, Pak. 3 huruf. TIGA. Oh, teori 3. Ini kan oh, angka. Iya iya. TI. Oke, siap. Ya. Semuanya bukan angka tapi huruf. Di judul apalagi. Misalnya di sini tidak ada lagi kata 3. Oke. Angka 3 tapi huruf. Apa yang kamu revisi nih? Ini apa? Teknik asal data, Mbak, yang awalnya triangulasi. Ini siapa sarankan ini? Kerangkanya. Oh, kerangka. Dari awal sih tidak ada revisi nih. Daripada pembahas? Bahas nggak ada. Siapa yang pembahasnya? Prof dengan Kak Debi. Sarannya Prof kemarin apa? Judul sih, Mbak, daripada fokus perubahan maknanya bagus bahas ini proses pembuatannya katanya. Ini sudah diubah judulnya Ya. nih. Sesuai dengan saran pembahas ya. Apalagi saran beliau? Sama etnografi kemarin dihapus ya karena memakan waktu yang lama kata Prof. Habis itu teknik asam datanya jadi pakai purposive sampling katanya. Oke. Sengaja dipilih. Purposive sampling itu sengaja ditentukan. Ya sengaja karena kamu tahu tempatnya. Oh iya. Kamu sudah pernah sebelumnya melakukan prapenelitian di sana. Iya. Ini nggak simetris, saya rasa posisinya agak Oh iya, aneh. iya, Mbak. Dia nggak di tengah. Saya nggak enak baca kalau ada kesalahan margin atau tipu, nggak berselera dibaca. Jangan ada kata akan di bab 3 ya. Oh iya. Karena sudah melakukan penelitian bukan sebelum. Nggak usah ada kata akan lagi. Kalau sarankan Rika Debi apa? Saran dari Kak Debi ya sama sih, Mbak, dengan Prof. Dia kurang lebih kayak gitu. Habis itu kayak tujuan penelitian tuh tujuan dengan rumusan tuh dia ubah sedikit karena katanya yang tentang pendapat dari anak muda itu bagusnya diganti dengan bahas tentang ini artefaknya. Seperti itu. Tudungnya. Nah, Ini aneh. oh iya. Aneh ini anunya. Apa? Tabelnya kenapa terlalu ke kanan? Oh iya, Mbak. Waktu saya ini kayaknya kayak saya taps kayak Mbak. Dan dia kayak ke kanan deh. Iya, saya taps kayaknya, Pak. Perbaiki ya. Apa sih kayak Apa aja di bab 4 ini?
Kayak termasuk apa hampir 7 unsur budaya sih Mbak. Apa aja itu? Sistem sistem bahasanya, habis itu etnis suku situ, habis itu mayoritas agamanya, habis itu mata pencariannya, habis itu apa lagi ya? Oh ya sistem bahasa ya. Sistem bahasa tuh Mbak ada minimal maksimal lah Mbak untuk berapa dalam tabel tuh? Nggak harus sih, Oh. nggak ada batasan. Ini maksudnya semua apa pentingnya ini sarana kesehatan? Oh. Maksudnya kaitannya dengan tudung apa? Ya, saya kira sarana prasarana tuh semua yang ada di situ dimasukkan gitu Mbak. Saya rasa kalau tidak sesuai dengan konteks Bagus. risetnya yang berkaitan Yang berhubungan aja ya Mbak. misalnya kayak kesenian, Oh iya iya iya. sistem religi itu masuk karena syarat dengan budaya Kesultanan Melayu kan tudung itu. Itu sih. Jadi kalau untuk gambaran segala hal itu kalau yang nggak bersangkutan itu saya rasa nggak usah dimasukin. Baik. Karena memang keterkaitannya apa coba? Kecuali sistem mata pencarian ya boleh lah sama etnisitas sama suku di sana itu tidak masalah. Ini agama dan kepercayaan boleh lah. Nah sistem penonton juga boleh. Tapi kalau kayak fasilitas-fasilitas yang tidak perlu itu kosong. Itu tidak ada kaitannya. Nah berarti pekan depan kamu udah revisi bab 4 dan bab 5 aja. Oke, baik Mbak. Kalau bab 5-nya berarti berisi tentang pertama sub 5.1. Prof kan sarankan pembuatannya aja nih. Nggak usah perubahannya. Jangan lupa tanda tangan kalau Iya Mbak. Tambah lagi Afif. Prosesnya. Jadi sub 5.1 di bab 5 itu proses pembuatannya. Itu deskripsikan. Jadi polanya kayak gini, banyak lihat skripsi cutting. Polanya itu deskripsikan, terus kalimat datanya dulu, misalnya sub 5.1 prosesnya, tahapannya apa aja di dalam. Digambarkanlah tahapan pertama ini berdasarkan penuturan peneliti bahwa begini. Ini di bawahnya kalimat verbatimnya dengan kalimat aslinya. Oh, pertama itu kalau kita mau buat itu bahasa verbatimnya itu yang asli langsung dituliskan menggunakan formatnya itu dia masuk satu ketukan. Kalau kalimat verbatim itu dia tidak sama dengan naskah yang lain. Dia nggak masuk satu ketukan. Marginnya sama size-nya itu dia pakai spasi 1 atau 1,0. Pokoknya dia marginnya tidak sama lah. Setelah itu jelaskanlah ini berdasarkan hasil wawancara dengan ini tahapannya. Lalu tahapan berikutnya seperti ini. Ini menurut informan atas nama ini yang mengatakan bahwa tahapan berikutnya begini. Terus di bawahnya kalimat verbatimnya, nama informannya, kapan wawancara, status informannya apa. Seperti itu di bab 5. Oh iya. Oke, itu di sub 5.1. Sekarang 5.2. Di sub 5.2 itu kamu bahas tentang tudung dalam konteks tradisi Melayu. Di sub 5.2 tudung sebagai konteks tradisi Melayu. Nah begitu juga polanya sama. Deskripsikan datanya dulu secara bahasa formal, lalu dibawa kutipan verbatim kalimat langsungnya informan, pakai margin, lalu dibawa analisisnya kamu. Harus ada analisisnya sebagai penulis. Begitu polanya semua di bab 5 itu. Oh, berarti apa kayak pengertian umumnya dulu gitu Mbak? Bukan pengertian, datanya dulu. Data dulu. Terus habis kalimat itu, verbatimnya asli langsung dari informan redaksinya, tapi pakai format margin. Terus analisisnya kamu. Berarti analisis kita tuh kayak penutup dari maksud. Tapi hubungkan dengan teori yang kamu pakai. Oh iya. Kalau menurut penulis pernyataan dari informan Junida
yang mengatakan tersebut bahwa begini-begini. Ini sejalan dengan teori ini. Oh, Dan iya. kayak gitu. Iya. Itu semua begitu polanya di bab 5. Oh. Uraikan datanya. Terus itu tadi sub 5.2. Wah. Sekarang sub 5.3 Ya. ini bahas bentuk artefaknya. Bentuk artefak yang dihasilkan dari tudong dalam mencerminkan nilai estetika dan ekonomi. Datanya mana di situ? Uraikan juga. Data hasil wawancaranya dan data hasil observasi. Seperti itu polanya. Ada pertanyaan? Oke, Pak. Itu di bab 5. Jadi pekan depan sudah selesai bab 4 sama bab Oke. bab 5. Bab 5-nya, bab 4-nya ada yang kurang. Foto-fotonya mana? Oh, foto-foto. Foto-foto tudongnya. Oh, lampirkan di bab 4 Iya. boleh, Pak. Oh. Jadi bikin bab tersendiri. Namanya jenis dan klasifikasi tudong. Jadi buat dokumentasi fotonya, nama-namanya dulu, misalnya 1, ini, 2, ini, mungkin ada jenisnya, saya nggak tahu ya, kan kamu lebih paham. Ya, ya. Terus nanti di bawahnya itu ada tabelnya, lengkapi semua itu gambar-gambar, bukan gambarnya tapi nama-namanya Oh, dalam itu tabel. sebab tersendiri ya, Mbak? Di bab oke. 4. Karena kamu bahas soal tudong, soalnya apa lagi ya? Oh, kamu belum ubah tujuan penelitiannya. Di tujuan penelitian kan sudah diubah prosesnya pertama. Ini bukan proses, kamu pemahaman sama pandangan masyarakat. Seharusnya proses pertama, proses pembuatan. Harus sejalan. Iya. Tujuan penelitian itu turunan dari rumusan masalah. Kan di rumusan masalah ada 3. Ya. Berarti tujuan penelitian itu ada 3. 3. Sesuaikan saja, ini salah, ini belum diubah. Ini justru di nomor 2 tahapan. Salah, keliru ya. Ubah tujuan penelitiannya sesuaikan dengan rumusan Masalah. masalah. Banyak juga fokus penelitian seharusnya ada tergambarkan di latar belakang. Dalam proses pembuatan. Oh iya ada. Kamu udah kan pertama proses pembuatan kan di latar belakang? Oh iya. Mungkin saya Ini kan tambahkan lah. fokus penelitian yang kamu bilang tentang proses pembuatan. Terus harus di latar belakang itu ada sedikit menyinggung proses pembuatan masyarakat Melayu Kampung Tudong sama Kota Pontianak, harus ada terdeskripsikan di latar belakang. Penting pula penting juga, gak formal ini, penting juga untuk melihat, penting pula untuk melihat kayak bahasa Melayu. Penting juga. Bagus. Oke, ada Kampung Tudongnya di sini latar belakang? Ada, Mbak. Mana? Ini tudung. Nggak ada, cuma tudungnya aja. Oh, udah. Nih. Nah, iya. Oke, udah. Itu ya. Caranya Mbak. Oke, Mbak. Bab 5 udah jadi pekan depan. Oke, Dan Mbak. banyak datanya. Jangan sedikit, kasih banyak. Jadi uraikan ke 3 sub 5.1, 5.2, 5.3. Yang tadi sarannya Mbak. Uraikan semua datanya. Bahkan kalau berbeda informan, datanya berbeda dengan hal yang sama, pertanyaannya sama dengan 2 informan dengan jawaban yang berbeda dari keduanya, itu tetap dituliskan semua datanya dengan polanya. Datanya dulu, kalimat verbatim, analisisnya kamu pakai visual teori yang kamu gunakan dalam fokus penelitian ini. Tidak ada tipe ya Mbak, lihat masih aman, nggak tahu lah, saya belum terlalu. Yang pulaan itu typo, ya, Mbak. Pula tadi itu bukan bahasa baku kayak bahasa Melayu, seharusnya juga, ya kan? Kalau citasi aman, konsisten pakai format Mendeley seperti ini, dalam kurung, citasi koma tahun tutup kurung.
Nggak ada saya temukan. Bahkan GERD sendiri bagus banget ini benar karena semua pakai Mendeley, bagus banget. Minggu depan cepat kamu supaya bisa dapat sidang di April. Mbak nggak pulang kampung nggak minggu depan? Minggu depan masih Oh 12 oh iya kita libur itu 16 ya liburnya Pak. Oke. Apa tadi saya mau bilang ya, pastikan dari sekarang urus dokumen-dokumen sidang. Oh iya Pak. Sambil jalan, sambil bimbingan, sambil ngurus, karena nggak usah bilang bimbingan dulu nanti baru ngurus surat. Saya mau fokus lama, itu bukan strategi efektif. Oke? Minggu depan udah selesai bab 5. Siap. Nanti di pertemuan berikutnya kamu udah lengkapin semua lampiran-lampiran, daftar-daftar isi, daftar pustaka gambar.